Oke guys, sekarang ketemu lagi di Gita Channel. Di sini Gita akan membahas 10 cara untuk mencegah corona. Gimana sih? Gitu kan. Oke, sebelumnya kita sampaikan dulu ya, jangan pernah skip video ini. Karena apa? Karena tingkat kejadian corona sekarang masih tinggi kan di beberapa wilayah. Dan buat bagi yang baru gabung di sini, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komennya. Dan aktifkan juga notifikasinya dengan tekan tombol lonceng, biar kalau kita upload video atau tips-tips lainnya nggak bakal ketinggalan. Oke guys, kita bahas satu persatu ya. Udah tadi sebutkan kita kalau ada 10 cara untuk mencegah corona. Yang pertama yaitu rajin-rajin buat cuci tangan. Di mana-mana udah disiapkan kan, di depan rumah orang atau kita di depan mall, di depan supermarket, semua udah disiapin tempat yang berisi air, kemudian di atasnya disediakan sabun cuci. Oke, itu harus dan wajib kita gunakan guys. Nah, karena apa? Karena kita semua harus kita tuh sentuhan gitu kan, sama apa-apa kita sentuhan. Dan itu kontaknya yang pertama tuh itu dengan tangan gitu kan. Dan virus itu banyak menempel di tangan. Dan kita harus jaga kebersihan tangan itu. Karena apa? Tadi itu guys, semuanya kumpulnya di tangan virusnya. Dan kita mau makan juga pakai tangan kan gitu kan. Jadi harus pertama itu cuci tangan. Itu tadi yang poin pertama. Sekarang yang number 2, apa itu? Yaitu siapkan antiseptik guys. Tahu nggak sih antiseptik itu gimana? Ada yang bentuk gel, ada pula yang cair. Apapun mereknya, yang penting itu memiliki kualitas untuk membunuh kuman, ya nggak sih? Atau kotoran, atau juga hand sanitizer gitu, apalah gitu kan. Untuk item yang ketiga yaitu jangan lupa pakai masker, ya kan. Sekarang masker tuh udah kayak benda yang wajib gitu kan guys. Nah, sekarang kita jelasin aja ya sekilas tentang macam-macam masker gitu. Yang pertama yaitu masker kain yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekarang itu kan lapis 3 ya kan guys gitu. Udah punya masker seperti apa aja yang berasal dari kain. Nah, kita lebih tebal itu artinya kita lebih safety. Nah, kenapa sih kok lapis 3? Itu tadi guys, perlu diingat, lebih tebal berarti lebih safety. Artinya virus ataupun kuman ataupun kotoran yang akan masuk ke hidung dan mulut kita itu harus melalui beberapa lapis kain tadi itu yang dibuat masker. Macam masker yang nomor 2 itu ada masker bedah. Kalau tadi masker kain, sekarang masker bedah. Nah, masker bedah ini guys biasanya digunakan oleh perawat atau pasien yang sudah terpapar oleh penyakit-penyakit lainnya. Misalkan seperti kondisi batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Nah, wajibnya pakai yang masker bedah seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu masker N95. Nah, masker N95 ini memang khusus untuk digunakan para medis maupun medis di tempat kerjanya yang dalam kerjanya itu memang menangani pasien-pasien terpapar atau pasien-pasien dengan kategori akan terpapar dengan COVID-19 ini. Udah sampai nomor berapa ya poinnya? Kita setengah review lagi ya. Yang pertama yaitu rajin cuci tangan. Yang nomor 2 siapkan antiseptik. Yang nomor 3 pakai masker. Kemudian berarti sekarang nomor 4 guys. Yang nomor 4 itu jaga jarak. Nah, jarak kita dengan yang lain gitu kan, itu harus diatur sekarang. Kita harus jaga. Nah, minimal itu 1,5 meter. Lebih baiknya itu 2 meter guys gitu. Makanya sekarang di tempat-tempat umum seperti di dalam bank, kemudian di dalam restoran itu ada tempat yang ditanda silang guys. Itu artinya kita tidak boleh duduk di situ, kita gak boleh stay di situ. Jadi harus ada jarak gitu kan. Nah, sekarang juga seperti itu di dalam kendaraan umum, misalkan di kereta api atau busway seperti itu. Oke, lanjut aja ya. Nah, poin yang kelima yaitu harus hindari kerumunan. Yang namanya hindari kerumunan guys, sudah tahu kan kerumunan itu pastinya banyak orang, gak 1-2 orang atau 3 orang aja di tempat itu. Jadi misalkan nih di pasar ataupun juga di supermarket, mall dan sebagainya, ya kan, tempat umum yang seperti itu. Kafe juga guys, siapa yang sering ke kafe? Tapi kita nggak ngelarang sih buat itu ke tempat-tempat umum seperti itu. Karena apa? Karena kita kan kembali nih ke transisi new normal gitu kan, harus beraktivitas kembali. Dan kita tentunya punya kebutuhan kan dan keperluan juga yang mungkin urgent banget. Jadi ya hindari kerumunan kategori dalam tanda petik ya guys. Kalau nggak ada
yang urgent atau keperluan. Nah, seperti itu. Oke guys, poin yang keenam yaitu makan makanan yang bernutrisi tinggi atau yang memiliki zat gizi tinggi. Kenapa sih kita harus makan makanan yang berzat gizi tinggi gitu kan? Nah, jangan salah guys, karena semua energi di dalam tubuh kita itu merupakan sumbernya dari makanan. Jadi apa yang kita makan harus berzat gizi tinggi. Dan selain menimbulkan tenaga dalam tubuh kita gitu kan, makanan itu juga harus menjadi antioksidan. Jadi nanti diproses oleh tubuh untuk menjadi kekebalan tubuh kita untuk menyerang penyakit seperti itu. Nah, kita perlu bahas lagi nih, siapa yang udah pada familiar dengan istilah 4 sehat 5 sempurna guys. Itu udah dulu banget ya, aku sekolah dari TK juga aku udah pernah dengar loh guys. Inget nggak ya? Dari TK. Udahlah, pokoknya jangan pernah dilupakan 4 sehat 5 sempurna itu ya guys. Kita bahas aja, mereview nih satu-satu ya kan. Yang pertama itu 1, nasi. Nah, yang kemudian atau nggak bisa makan nasi, adanya roti, nggak apa-apa lah, no problem. Atau biasa yang di daerah tertentu gandum dan sagu. Nah, itu merupakan makanan pokok. Nah, yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk tuh biasanya berkaitan dengan protein ya guys. Di sini protein tuh ada 2, ada protein nabati dan juga ada protein hewani. Nah, kalau protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tahu, tempe seperti itu. Kalau yang hewani itu telur, daging gitu guys. Nah, itu jangan salah ya guys ya, tahu, tempe juga tuh udah merupakan mengandung zat gizi tinggi loh gitu. Nah, yang ketiga apa sih? Yang ketiga tuh sayur mayur, sayur-sayuran. Aku pribadi nih orang yang suka banget sama sayur gitu kan. Tapi aku pilih sayur itu yang nggak mahal juga loh guys gitu kan. Aku sih belinya cuman bayam. Jangan salah, bayam mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, kemudian apalagi wortel seperti itu ya. Udah tahu kan sayur mayur tuh ya seperti itulah, banyak macamnya kan. Nah, kemudian yang 4 itu buah-buahan. Buah-buahan di sini nggak perlu mahal-mahal ya kan, sesuaikan aja dengan si dompet gitu. Yang penting kita satu hari itu perharinya udah sempat nih di tubuh makan gitu kan, buah-buahan gitu. Misalkan nih ada pepaya itu jangan salah guys, antioksidannya bagus banget gitu. Kemudian tomat di jus aja gitu. Kalau udah nggak suka nih dimakannya ngemplok gitu kan, bunder-bunder gitu, aneh ya, udah di jus aja gitu kan, lebih enak, tinggal kayak gitu. Kemudian apa sih yang kelima? Sudah buah-buahan, yaitu susu. Susu tuh udah sebagai pelengkap aja gitu ya kan. Selanjutnya yaitu yang ke-7 dari cara untuk mencegah corona. Nah, yang ke-7 ini harus minum air putih yang banyak guys gitu. Karena kenapa sih gitu? Kenapa kita tuh harus minum air putih yang banyak? Karena perlu diketahui guys, 60% dari tubuh kita itu merupakan cairan ya kan. Nah, darah ataupun yang apa, 60% itu yang penting di dalam tubuh kita terdiri dari cairan. Dan kita harus melakukan aktivitas setiap hari itu mengeluarkan keringat kan, mengeluarkan energi kan. Jadi kita harus rehidrasi, jadi mengganti cairan di tubuh kita gitu. Nah, apalagi di dalam kondisi seperti ini kita harus menghadapi di luar sana itu virus corona ya kan. Dimana sih virus corona itu kan harus masuknya awalnya kan dari hidung, kemudian diam dulu di tenggorokan gitu. Nah, kita harus sering-sering banyak minum biar virus itu masuk ke dalam lambung, kemudian dia mati di asam lambung guys gitu. Jadi kalau kita nggak sering-sering minum, nah jadi virus coronanya itu nanti masuknya malah ke saluran pernafasan gitu kan. Susah banget nih ngomong pernafasan, saluran pernafasan gitu kan. Jadinya di situ bersarang di paru-paru. Nah, itu guys yang menyebabkan gimana coronanya itu makin tampak bahaya untuk tubuh kita seperti itu. Nah, perlu diketahui gimana sih ini Mbak Gita berapa liter sih gitu kan kebutuhan cairan yang harus diminum. Nah, aku sih menganjurkannya nih air putih aja ya kan. Nah, ada juga nih yang tanya nih langsung nih ya kan, berapa liter sih kebutuhannya yang harus diminum. Nih guys, nah
berapa liter? Nah itu untuk laki-laki 2,5 liter dan untuk perempuan itu 2,3 liter. Selisih sedikit sih gitu kan. Ya udahlah kita bulatin aja 2,5 liter, susah amat gitu. Nah ukurannya gimana sih tuh Mbak, mikir tuh ukuran 2,5 liter seperti apa gitu. Gak usah ribet-ribet. Kalau aku sih 3 ini ya guys ya, 3 botol. Untuk ukur seberapa banyak ya kan, 2,5 liter itu. Nah kalau aku pribadi, aku tuh sukanya lebih ke botol air yang besar itu. Nah itu aku 3 botol gitu kan. Yaitu aku pribadi sih, karena aku orangnya suka minum aja gitu, minum air. Dan aku anjurin sih buat kalian semua habisin segitulah guys, paling enggak. Kata orang sih, atau ada yang sebut tuh 8 gelas ya kan. Kalau aku sih 8 gelas tuh mah kurang untuk corona kayak gini gitu. Ya udahlah 3 botol besar. Nah, gampang kan ngukurnya? Nah, cara selanjutnya, cara mencegah virus corona itu yang nomor 8 yaitu rajin olahraga. Gitu. Siapa yang malas olahraga sekarang harus diubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang lebih sehat guys gitu. Karena olahraga itu selain menguatkan tubuh kita, dia juga akan menimbulkan sistem imun yang lebih kuat guys gitu di dalam tubuh kita gitu kan. Kalau aku pribadi nih, aku emang dasarnya orangnya suka olahraga gitu kan. Nah jadinya ya makin ada virus corona gini sih, aku tambah jam pas waktu di pagi hari aku sempatin aja guys gitu. Nah olahraga itu nggak perlu ya di outdoor ya kan, di dalam rumah juga bisa. Kita banyak sih itu contoh-contoh senam di dalam rumah gitu, diterapkan aja guys gitu. Kalau punya halaman depan rumah yang luas gitu, lari aja, jogging-jogging kecil-kecil gitu kan, asik, seru, bulu tangkis apa udahlah gitu kan. Apalagi udah punya kalangan nih, udah punya grup untuk olahraga sendiri. Tapi jangan lupa ya, kalau misalkan nggak sendirian nih di tempat itu, kita harus safety diri yang tadi itu loh. Oke, sekarang udah menginjak ke nomor 9, cara mencegah corona ya kan. Yang nomor 9 ini yaitu jaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Nah perlu diperhatikan ya guys ya, jaga kebersihan diri udah pada tahu semua nih kan gitu, seperti mandi, gosok gigi, ganti baju. Nah gitu. Kita di sini cuma menekankan kalau dari luar rumah, kita dari jalanan, kita harus ganti baju dan bajunya harus diletakkan di luar rumah guys, di tempat pencucian. Jadi jangan ada di dalam rumah ya kan. Kemudian barang-barang yang sudah kita gunakan dari luar rumah itu kita harus bersihkan. Contohnya nih, kita pribadi sih gitu. Kalau aku sih kan sukanya bagi-bagi tips ya kan. Nih HP aku udah keluar misalkan ya dari belanja. Jadi HP aku kasih, nah hand sanitizer, antiseptik juga bisa. Kemudian kita gosokin aja tuh pakai tisu ya kan sampai bersih di sisi-sisinya ya guys gitu. Nah kita udah kan tadi bagian depan sama bagian samping, kemudian di bagian belakangnya kita kasih lagi gitu. Karena memang kondisi awal itu harus basah, kemudian nanti kan dia digosok dan mengering sendiri. Nah aku sih gitu. Dan diperhatikan nih guys, tisunya tuh udah agak kotor gitu kan. Itu salah satu cara aku buat aku safety gitu, safety diri, cara membersihkan diri sendiri dan lingkungan gitu. Nah untuk di lingkungan ini ya udah seperti biasa aja, kita harus sapu-sapu, bersihkan lingkungan, bersihkan got, selokan ya guys, got. Kemudian nah kalau udah nyapu sampahnya sudah terkumpul di luar rumah, jangan lupa buat sampah-sampah yang bisa dibakar seperti plastik, kemudian tisu bekas pakai atau masker bekas pakai ya kan, itu dibakar ya guys ya, dibakar biar enggak berantakan kemana-mana lagi. Dan kalau dibakar itu kuman, virus atau apalah tuh mati guys. Nah seperti itu. Misalkan ya pokoknya diri dan lingkungan harus bersih ya sekarang itu. Jangan bosan-bosan buat mandi, ganti baju, nyuci baju banyak gak apa-apa ya guys ya, soro amat kayaknya.
Nah, terus poin yang nomor 10 ini harus istirahat yang cukup. Nah, untuk kita nih orang dewasa ya kan, istirahat yang cukup itu 6 jam sampai 8 jam. Nah, disesuaikan juga dengan aktivitasnya guys. Kalau sekarang kita anjurkan 8 jam aja untuk istirahat agar badan itu menjadi fit lagi ya kan. Nah guys, itu tadi 10 cara untuk mencegah virus corona agar supaya kita bisa mencegah dan menghindarinya. Seperti itu. Jangan lupa 10 tips tadi yang udah kita sebutkan ya. Tolong diterapkan, semoga bermanfaat guys.